Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hadir semua ya, kurang 2 orang lagi. Kita mulai aja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini siapa yang giliran presentasi? Minggu lalu sudah ada 3 kelompok ya, 3 apa 4 ya, saya lupa. Ya, Bu. Ya, hari ini sudah siap duluan siapa? Silakan. Boleh, Bu, kelompoknya Tiara sama Devi. Tiara sama Devi, PowerPoint-nya disiapkan, boleh langsung di-share ya. Ini pakai Zoom akun saya yang reguler, jadi nanti kita lihat kalau memang ternyata dia 40 menit mati, join ulang aja linknya sama ya, gitu ya. Karena Zoom yang biasanya karena kita ganti jadwal dipakai sama dosen yang lain. Gitu. Bentar, saya sambil siapin ini, nyalain kamera dulu ya. Silakan di-share. Udah kelihatan ya? Ya, silakan di-share. Dimulai Udah ya, Bu? Devi Udah sama kelihatan? Ara. Iya, boleh. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ada saya dan Tiara Kausa akan mempresentasikan review artikel kita tentang rapid survei perilaku merokok pada remaja di Kota Tangerang Selatan. Kapan jurnal ini diterbitkan itu hanya ada keterangan pada September 2018 di Edu Mazda Journal. Yang ketiga, latar belakang penelitian tersebut di Indonesia lebih dari sepertiga atau 36,3% penduduk Indonesia saat ini menjadi perokok, bahkan 20% remaja usia 13-15 tahun adalah perokok. Saat ini remaja laki-laki yang merokok kian meningkat. Data pada tahun 2016 memperlihatkan jumlah perokok remaja laki-laki mencapai 58,8%. Kebiasaan merokok di Indonesia telah membunuh setidaknya 235.000 jiwa setiap tahun. Tujuan studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada remaja di Kota Tangerang Selatan. Lalu di sini variabel dependen dan independennya. Independennya itu faktor-faktor perilaku merokok dan dependennya itu perilaku merokok. Metode yang digunakan penelitian survei analitik dengan pendekatan prosesional dan metode rapid survei. Dan hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan EpiInfo 7. Lalu kapan dan di mana studi ini dilakukan? Di mananya itu di SMA 6 Tangsel dan STM Sasmita Jaya. Lalu untuk kapannya itu tidak ada keterangan yang spesifik pada jurnalnya. Lalu berapa lama studi dilakukan juga tidak ada keterangan yang spesifik. Lalu siapa populasi targetnya itu? Populasi targetnya dalam penelitian ini adalah seluruh remaja Kota Tangsel. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tiara. Kedengeran nggak, Dep? Kedengeran. Untuk pertanyaan yang ke-10, siapa populasi studinya? Populasi studi dalam penelitian ini itu seluruh siswa
dan siswi SMAN 6 Kota Tangsel dan STM Sasmita Pamulang. Untuk kriteria inklusi dan eksklusinya, untuk kriteria inklusinya itu siswa-siswi STM Sasmita dan siswa-siswi SMAN 6 Tangsel. Untuk kriteria eksklusinya tidak ada keterangan yang spesifik dijelaskan di artikel tersebut. Yang ke-12, apakah unit sampelnya? Unit sampel yang digunakan itu seluruh siswa-siswi STM Sasmita Pamulang dan SMAN 6 Tangsel dalam bentuk individu. Berapakah jumlah sampel? Jumlah sampel dari penelitian yang digunakan ini sebanyak 219 responden dari siswa-siswi STM Sasmita Jaya dan SMAN 6 Tangerang Selatan. Bagaimana teknik sampel yang digunakan? Metode yang digunakan itu dijelaskan yaitu pakai rapid survey atau survei cepat. Dengan teknik two-stage cluster sampling, yaitu adanya 2 tahap dalam menentukan jumlah sampel yang ingin digunakan sesuai dengan tahapan two-stage cluster survey. Ini ada screenshot dari artikelnya. Kenapa kita mengasumsikan di sini menggunakan two-stage cluster? Setelah dia jelaskan, karena dia menggunakan kriteria sampel sebanyak 210 sampai 300 responden, di mana 210 sampai 300 responden itu merupakan salah satu kriteria dari metode dari teknik sampling two-stage cluster. Yang pertanyaan nomor 15, instrumen apa yang digunakan? Di artikel tidak dijelaskan menggunakan instrumen seperti apa yang digunakan. Apakah teknik yang digunakan sudah tepat? Menurut kami, teknik yang digunakan itu sudah tepat karena dalam survei cepat, teknik yang digunakan itu two-stage cluster, seperti yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya, apakah ada potensial bias? Menurut kelompok kami, terdapat potensial bias karena di dalam jurnal tersebut tidak ada keterangan menggunakan instrumen seperti apa, dan tidak dijelaskan apakah instrumen tersebut sudah reliable dan valid, sehingga kelompok tidak bisa menganalisis lebih spesifik terkait potensial biasnya. Apakah hasil utama dalam penelitian tersebut? Hasil utamanya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan tentang rokok dengan perilaku merokok dengan p-value 0,046 yang berarti terdapat hubungan. Dan hubungan antara sikap tentang merokok dengan perilaku merokok dengan p-value 0,000. Terdapat hubungan juga antara lingkungan sosial dengan perilaku merokok dengan p-value 0,000 dan hubungan antara peran petugas kesehatan dengan perilaku merokok dengan p-value 0,046. Apakah hasil studi menjawab tujuannya? Iya, dikarenakan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian perilaku merokok pada remaja di Kota Tangerang Selatan. Dan hasil studi yang sudah dijelaskan tadi menjawab ada faktor yang berhubungan, yaitu pada peran petugas kesehatan dan lingkungan sosialnya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan, ada yang mau tanya nggak? Oh, belum. Belum sih, Bu. Belum ya? Oke, Nah, Mungkin boleh ada masukan. di-share ininya, apa namanya, jurnalnya. Oh iya, Bu. Bentar, Bu. Sebentar.
Udah ya, Bu? Kelihatan. Boleh dilihat bagian metodenya. Ini, Bu. Iya, bentar. Jangan di-scroll dulu. Ya. Dia menjelaskan tidak two-stage clusternya dengan teknik apa? Yang stage pertama, bagaimana cara memilih sampelnya? Stage kedua, bagaimana? Ada nggak di sini? Coba ke bawah lagi. Nggak dijelasin, Miss. Kriteria sampelnya kayak gitu. Metodenya cuma segitu aja yang dijelaskan. Cuman segini aja ya? Iya, jadi kita mikirnya gitu. Nah, itu boleh kamu masukin di dalam potential bias. Yes. Untuk jumlah sampel standarnya survei cepat itu kan 210 sampai 300. Iya. Itu kalau tekniknya benar, let's say dia ngambil 30 klaster ya. Kemudian setiap klaster ya ambil 10. Itu dapatnya 300 kan? Kalau misalnya 219 berarti kan ada yang ganjil di sana, ya? Iya, makanya. Ada yang ganjil kan? Nah, itu harusnya kamu mereview di sana bagian potensial bias, ya. Bias apa masuknya ke sana, gitu. Ada bias apa di sana? Kalau ada masalah di penyeleksian sampel itu masuknya ke dalam bias apa? Yang lain boleh bantu jawab. Bias apa itu? Bias analisis data bukan, Miss? Kan, pemilihan sampel. Ini masih yang di awal, Nanda. Di tahapan first stage sama two stage dalam two stage cluster samplingnya. Belum Bias mengolah apa? ya, Miss? Belum mengolah. Pemilihan jumlah sampelnya. Karena di sini sampelnya 219 ya. Iya. Kalau 7 kali 30 kan 210, ya kan? 8 kali 30, 280. 8 kali 3, 240. Nah, ini 219. Nah, itu perlu dibahas harusnya di bagian metode secara detail. Langkah 1 seperti apa, langkah 2 seperti apa. Ini bukan Miss bias apa seleksi gitu ini sih. Bias seleksi, ya betul, bias seleksi. Nah, itu masuk harusnya di bagian tadi apakah ada potensial bias atau tidak. Lalu yang kedua, terkait dengan instrumen kan tidak dijelaskan dia pakai instrumen apa ya. Kemudian apakah sudah melewati tahapan analisis uji validitas dan reliabilitas atau belum. Nah, itu kan kamu sebutkan tadi, tapi kamu tidak sebutkan itu bias apa masuknya. Kalau misalnya kuesionernya tidak jelas atau potensi belum tervalidasi, bias apa namanya? Bias apa masuknya tuh? Kalau kuesioner. Kuesioner masuknya apa sih? Kalau dalam penelitian dia masuknya ke kategori apa sih? Di bagian metode? Instrumen atau alat ya. Nah, kalau alatnya atau instrumennya tidak jelas jenis dan validitasnya, itu potensi bias apa? Informasi. Bukan. Bias informasi ya, bias informasi. Potensi bias informasi. Kemudian
terkait dengan siapa yang mengumpulkan data. Ada nggak di sini? Di bagian metode. Hah? Ada nggak? Tidak ada ya? Ada nggak di bawahnya? Kan, nah berarti yang kurang di sini apa? Yang kurang dijabarkan oleh peneliti apa? Waktu pengumpulan sampel ya. Kemudian cara mengumpulkan data nggak ada kan? Kemudian siapa yang mengumpulkan data? Bagaimana caranya? Apakah dengan wawancara, secara langsung, apakah via online misalnya, atau berapa orang enumerator yang menyebarkan kuesioner kepada 219 responden ini. Ya, bagaimana caranya responden menjawab kuesioner? Apakah mengisi secara mandiri atau dengan tanya jawab langsung? Itu kan tidak ada ya. Maka itu seharusnya masuk sebagai masukan kelompok terhadap jurnal ini ya. Kekurangannya adalah di sana. Jadi saat kita melakukan sebuah penelitian itu sangat penting untuk menjabarkan detail proses metode penelitian kita. Gitu. Nanti kamu saat mengerjakan skripsi pun demikian ya. Di bagian metode itu harus dijelaskan secara detail. Nah, kalau memang misalnya kamu pakai enumerator ya. Nah, enumeratornya ini sudah terlatih atau belum? Paling tidak sudah di briefing atau belum mengenai isi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Jangan sampai si enumerator sendiri yang mau melakukan wawancara misalnya tidak paham tentang apa yang ditanyakan di dalam penelitian itu. Gitu ya. Ini kan metodenya sangat singkat sebenarnya. Makanya kemarin siapa ya, Devi atau Ara? Devi ya pernah tanya, Bu saya pakai yang ini atau yang itu gitu ya. Karena ini kurang lengkap gitu. Nggak apa-apa. Maksud saya dengan jurnal yang kurang lengkap isinya ini, saya harap kamu bisa lebih menggali mana sih kekurangannya, apa sih yang seharusnya ada gitu. Ya, dan itu dijabarkan di dalam presentasi tadi. Gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, yang lain tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, mungkin ditutup. Lalu tolong yang selanjutnya boleh disiapkan. Terima kasih untuk Ara dan Devi. Iya, Bu. Makasih juga ya. Ya, makasih juga Ibu. Ditutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selanjutnya siapa? Kelompok siapa? Kelompok saya, Miss. Siapa tuh? Kameranya boleh tolong diaktifin nggak yang lain? Ya, Gina, silakan share. Tolong diaktifkan kameranya ya. Yang belum aktif, tolong diaktifkan. Baik, silakan dimulai Lintang dan Gina. Oke, langsung aja, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Gina Suryani, dan rekan saya Lintang Anindita. Di sini kami akan memaparkan hasil dari review artikel yang kami dapatkan. Next. Nah, yang pertama di sini ada judul artikel. Nah, judul dari artikel yang kami review adalah gambaran pengetahuan masyarakat tentang resiko penyakit diabetes mellitus di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Next. Kapan dan di jurnal apa artikel tersebut diterbitkan? Nah, jadi
artikel ini diterbitkan di Prevensia, The Indonesian Journal of Public Health pada 2017, dan berikut ini kami cantumkan linknya. Nah, next. Nah, latar belakang dilakukannya penelitian tersebut adalah dikarenakan menurut data Riskesdas pada 2007, jadi si diabetes mellitus ini menempati urutan ke-6 penyakit penyebab kematian sebesar 5,8% di Indonesia. Dan menurut data Depkes pada 2012, terdapat 102.399 kasus diabetes mellitus. Dan diperkirakan pada tahun 2030 itu angka diabetes itu sebanyak 21,3 juta jiwa. Dan didapatkan juga data di Puskesmas Pakissaji setempat, bahwa angka kejadian diabetes mellitus itu sejumlah 1.164 kejadian. Nah, next. Nah, tujuan dilakukannya studi tersebut yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang resiko penyakit diabetes mellitus di Kecamatan Pakissaji, Kabupaten Malang. Next. Nah, untuk variabel dependen dan independennya itu sendiri, variabel independennya itu pengetahuan masyarakat dan variabel dependennya adalah risiko penyakit diabetes mellitus. Next, metode penelitian yang digunakan itu adalah penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi deskriptif, yang dimana metode penelitian yang digunakan adalah rapid survey atau survei cepat. Next, Tang. Kapan dan di mana studi dilakukan? Nah, studi dilakukan di Kecamatan Pakissaji, Kabupaten Malang, dan pengambilan datanya itu dilakukan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2017. Next. Nah, studi ini dilakukan selama 1 bulan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2017. Populasi targetnya itu adalah masyarakat di Kecamatan Pakissaji. Nah, untuk populasi studinya itu adalah masyarakat yang berusia lebih dari 40 tahun yang berada di Kecamatan Pakissaji, Kabupaten Malang. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Lintang. Selanjutnya, apakah kriteria inklusi dan eksklusi sampelnya? Kriteria inklusinya masyarakat lebih dari 40 tahun di Kecamatan Pakissaji, Kabupaten Malang. Untuk kriteria eksklusinya tidak disebutkan dalam artikel tersebut. Apakah unit sampelnya individu? Unit sampelnya adalah individu dalam rumah tangga. Untuk jumlah sampelnya sebesar 254 yang diambil dari 12 desa. Bagaimana teknik samplingnya? Teknik samplingnya dengan klaster random sampling dan random sampling sesuai kaidah rapid survey. Dari 12 desa di Kecamatan Pakissaji, Kabupaten Malang diambil 254 orang untuk menjadi sampel. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, menggunakan aspek-aspek yang mempengaruhi pengetahuan dan hasil akan dianalisis dengan menggunakan pembagian tingkat pengetahuan seperti baik rata-rata nilainya 85 sampai 100, cukup baik 70 sampai 84, kurang 50 sampai 69, sangat kurang dari 50. Menurut kelompok peneliti menggunakan klaster random sampling dan random sampling sesuai kaidah rapid survey, tetapi di jurnal kurang dijelaskan dengan rinci bagaimana proses pengambilan sampelnya.
apakah ada potensial bias dalam penelitian tersebut? Kurang jelasnya atau kurang dijelaskannya cara pengambilan sampel dan jumlah klaster sampelnya hanya 12. Apa yang dilakukan peneliti untuk mengantisipasi bias tersebut? Di dalam jurnalnya, peneliti kurang menjelaskan proses pada penelitian. Hasil utama dari studi jurnal tersebut adalah dari 254 responden, persentase pengetahuan masyarakat yang tahu bahwa pola makan merupakan faktor resiko diabetes mellitus sebanyak 63%, aktivitas fisik 56,5%, stres 50%, merokok 45%, alkohol 56%, hipertensi 60%, obesitas 51%, usia 64,5%, keturunan 78%, dan jenis kelamin 64,5%. Apakah hasil studi menjawab tujuan? Ya, karena tujuan dari studi ini adalah mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang risiko penyakit diabetes mellitus di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Saran dari kelompok untuk peneliti sebaiknya dalam metode lebih dijelaskan dengan rinci perhitungan jumlah sampel pada tiap klaster dan bagaimana mendapatkan dan mengambil sampel pada populasi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ini nanti 2 menit lagi mati nih kayaknya. Silakan join ulang ya. Tadi dalam studi ini di bagian unit sampel yang diambil sampelnya berapa? Berapa unitnya apa? Individu dalam rumah tangga, Miss. Individu dalam rumah tangga, kemudian di setiap rumah tangga itu diambil satu atau keseluruhan? Enggak dijelasin, Miss. Tidak dijelaskan. Gitu. Ya. Pokoknya 254 diambil dari 12 desa ya. Desa. Ya. Oke, tadi potensial biasnya apa saja yang dianalisis oleh kelompok? Kurang jelasnya. Nah, ini coba. Kurang menjelaskan Itu masuknya ke dalam bias apa? Ya, ketika kamu menjustifikasi bahwa ada potensi-potensi bias di dalam jurnal tersebut, itu masuknya ke dalam bias apa? Harus jelas juga. Ya. Coba dijelaskan. Masuk ke dalam bias cluster ya, Miss? Bias apa? Bias ada berapa macam? Bias. Ada 5. Apa aja? 5. Bias cluster sampling, bias seleksi, bias analisis, bias pengukuran, bias desain. Oke, dalam cluster sampling itu masuk juga dalam bias seleksi ya. Karena cluster sampling masuk ke dalam metode teknik sampling ya.